Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Febriansyah. Saya adalah mahasiswa Universitas Esa Unggul Tangerang dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan Program Studi Marketing Komunikasi. NIM saya adalah 2024 05 01 095. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Toleransi Beragama di pertemuan 13 materi tersebut pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Ananda Putriani selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam ini. Yang pertama itu pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai perbedaan baik dalam aspek budaya, agama maupun pandangan hidup. Berasal dari bahasa Inggris tolerance dan bahasa Arab tasamuh yang berarti tenggang rasa, fleksibel dan tidak mempersulit orang lain. Definisi dalam agama yaitu sikap saling menjaga hubungan yang kondusif antara dua kelompok berbeda budaya atau agama. Menjaga hak dan kebebasan kelompok lain untuk menjalankan ibadah atau ajaran agama. Jadi, secara sederhana, toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik dalam budaya, agama, maupun pandangan hidup. Dalam bahasa Arab disebut tasamuh yang artinya tenggang rasa atau tidak mempersulit orang lain. Jadi, intinya kita tetap bisa hidup berdampingan meskipun punya keyakinan yang berbeda. Definisi dalam agama yaitu toleransi berarti menjaga hubungan yang harmonis antara kelompok yang berbeda. Ini artinya setiap umat beragama berhak menjalankan ajarannya tanpa gangguan dari pihak lain. Jadi kita tidak hanya sekedar membiarkan, tapi juga menjaga agar semua orang bisa beribadah dengan aman dan nyaman. Selanjutnya adalah toleransi dalam Islam. Konsep dasar toleransi dalam Islam, Islam mengajarkan kedamaian dan kepasrahan sebagai nilai inti. Ayat Al-Quran tentang toleransi pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, tidak ada paksaan dalam agama. Dan juga Quran Surat Yunus ayat 99 yang berbunyi, dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi seluruhnya. Manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk memilih keyakinan tanpa paksaan. Toleransi dalam Islam sangat menjunjung tinggi toleransi. Ada ayat yang disebutkan tadi, artinya manusia diberikan kebebasan oleh Allah untuk memilih keyakinannya sendiri tanpa tekanan. Dalam toleransi dalam Islam, perbedaan itu adalah sunatullah atau ketetapan Allah. Justru keberagaman ini harus kita hormati. Islam juga menjamin kebebasan beragama dan menegaskan bahwa tidak boleh ada paksaan dalam memilih keyakinan. Jadi, sikap menghargai perbedaan adalah bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Toleransi beragama dalam Islam, penghormatan terhadap perbedaan. Islam mengakui perbedaan sebagai sunatullah atau ketentuan Allah. Perbedaan agama dan keyakinan adalah wujud pluralitas yang harus dihormati. Kebebasan agama, Islam menjamin hak setiap manusia untuk menjalankan keyakinan agamanya. Tidak diperbolehkan paksaan dalam memilih keyakinan atau agama. Selanjutnya yaitu prinsip toleransi dalam Islam. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu hubungan sosial dan kemanusiaan, berbasis kasih sayang dan persaudaraan universal atau ukhuwah insaniyah. Pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, berbuat baiklah karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya setiap manusia kita wajib berbuat baik kepada semua orang tanpa melihat perbedaan agama atau suku. Selain itu, sejarah Islam juga mencatat banyak tokoh toleransi. Salah satunya adalah Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad untuk mengatur hubungan antar umat beragama di Madinah. Ini membuktikan bahwa Islam sejak awal mengajarkan hidup berdampingan dengan damai. Yang kedua yaitu memberikan kebebasan beribadah. Islam memberikan ruang kondusif bagi umat agama lain untuk menjalankan ajaran agamanya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, tidak ada paksaan dalam memasuki agama.
Kebebasan beribadah. Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menjalankan ibadahnya. Jadi setiap umat Islam kita juga harus menghormati perbedaan atau kebebasan beribadah orang lain seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Dalam sejarah, kita bisa melihat bagaimana umat Islam menjaga tempat ibadah agama lain, seperti yang dilakukan Khalifah Umar bin Khattab ketika menaklukkan Yerusalem. Beliau memastikan gereja dan sinagoga tetap utuh serta memberikan jaminan keamanan bagi pemeluk agama lain. Yang ketiga yaitu menjaga kemurnian akidah dan syariah. Toleransi tidak boleh melanggar prinsip akidah atau mengubah syariah Islam. Islam melarang praktik toleransi yang kebablasan atau bersifat kompromistis dengan teologi agama lain. Menjaga kemurnian akidah dan syariah, toleransi tetap ada batasnya. Islam mengajarkan agar kita tidak mencampur adukan akidah dengan ajaran agama lain. Kita boleh menghormati tapi tidak sampai mengorbankan keyakinan sendiri. Selanjutnya yaitu ada penyebab intoleransi. Faktor intoleransi, kenapa masih ada intoleransi? Beberapa faktor seperti eksklusivisme agama, kesenjangan sosial, rekayasa politik, dan hegemoni mayoritas. Misalnya, kalau ada kelompok yang merasa paling benar sendiri dan menolak perbedaan, maka konflik itu bisa muncul. Namun, kita juga perlu melihat bagaimana media dan politik terkadang memperkeruh perbedaan yang ada. Penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian seringkali memperburuk kondisi sosial. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu mencari informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi. Toleransi selanjutnya yaitu toleransi di Indonesia. Toleransi Indonesia yaitu mempunyai dasar toleransi, yaitu Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara agama atau sekuler. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. Pada pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap negara, bahkan dunia mengapresiasi Indonesia sebagai negara yang berhasil menjaga kerukunan umat beragama. Salah satu contoh toleransi Indonesia yang bisa kita lihat adalah perayaan hari besar keagamaan yang saling menghormati. Banyak warga non-muslim yang ikut menjaga keamanan saat umat Islam menjalankan ibadah, dan sebaliknya, umat Islam juga menghormati perayaan agama lain. Selanjutnya yaitu ada peran sejarah. Tokoh Islam rela menerima Pancasila demi kesatuan bangsa. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB membantu menjaga harmoni. Selanjutnya, citra Indonesia diapresiasi dunia sebagai model toleransi dan kerukunan umat beragama. Slide selanjutnya yaitu manfaat toleransi beragama. Di sini ada 5. Yang pertama, memelihara kerukunan dalam masyarakat. Yang kedua, mencegah konflik sosial berbasis agama. Yang ketiga, membantu menjaga stabilitas nasional. Keempat, menguatkan persatuan dan kesatuan. 5, menjunjung nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa toleransi itu penting? Karena bisa menjaga kerukunan, mencegah konflik sosial, membantu stabilitas nasional, memperkuat persatuan, dan menjunjung nilai kemanusiaan yang ada disebutkan pada 5 ini. Selain itu, toleransi juga membantu dalam perkembangan ekonomi dan sosial. Jika suatu daerah damai dan rukun, maka investasi dan pembangunan akan berjalan lancar. Ini berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai perbedaan baik dalam agama, budaya, maupun pandangan hidup, tanpa memaksakan keyakinan dalam Islam. Toleransi diajarkan melalui prinsip menghormati kebebasan beragama,
menjaga hubungan sosial yang baik, dan tetap menjaga kemurnian akidah serta syariah. Di Indonesia, toleransi menjadi landasan penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Dengan Pancasila sebagai dasar yang mempersatukan keberagaman, toleransi bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga kebutuhan sosial untuk menciptakan perdamaian dan persatuan bangsa. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan pada video presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.